Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Penjualan Kredit dan Akuntansi Piutang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, Pandu Dwi Maulana. Yang kedua, Resti Agis Marsani. Dan yang ketiga, Revlina Janua Pratama Putri. Sistem penjualan kredit. Pengertian sistem. Pengertian sistem menurut Mulyadi adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Jadi, sistem terdiri dari unsur-unsur yang berbeda. Unsur tersebut merupakan bagian terpadu dari sistem yang bersangkutan tetapi tidak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Penjualan kredit. Sistem akuntansi penjualan kredit yaitu penjualan yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. Kegiatan penjualan kredit memungkinkan perusahaan menambah volume penjualan dengan memberi kesempatan kepada para pembeli membelanjakan penghasilan yang akan diterima mereka pada masa yang akan datang. Penjualan kredit dapat dilakukan melalui dua sistem, yaitu penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan dan sistem penjualan kredit biasa. Penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan. Sistem penjualan dengan menggunakan kartu kredit ini biasanya digunakan oleh toko pengecer atau retailer. Kartu kredit perusahaan atau company credit cards ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk para pelanggannya. Pelanggan akan diberi kartu kredit perusahaan setelah melalui seleksi berdasarkan kemampuan membayar kredit dan karakternya. Pelanggan saat menggunakan kartu kredit ini untuk membeli barang hanya pada perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Pada akhir bulan atau pada tanggal tertentu, perusahaan menagih jumlah barang yang dibeli oleh pemegang kartu kredit selama jangka waktu tertentu yang telah lewat. Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan adalah A. Fungsi kredit. Fungsi ini bertanggung jawab atas pemberian kartu kepada pelanggan yang terpilih. Calon kredit melakukan pengumpulan informasi tentang kemampuan keuangan calon anggota dengan meminta fotokopi rekening koran bank, keterangan gaji atau pendapatan calon anggota dari perusahaan tempat ia bekerja. B. Fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab melayani kebutuhan barang pelanggan. Fungsi penjualan mengisi faktur penjualan kredit untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman melaksanakan penyerahan barang kepada pelanggan. C. Fungsi gudang. Fungsi ini menyediakan barang yang diperlukan oleh pelanggan sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi penjualan. D. Fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang kuantitas, mutu, dan spesifikasinya sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk memperoleh tanda tangan dari pelanggan di atas faktur penjualan kredit sebagai bukti telah diterimanya barang yang dibeli oleh pelanggan. E. Fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi bertambahnya piutang kepada pelanggan ke dalam kartu piutang berdasarkan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi pengiriman. F. Fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat surat tagihan secara periodik kepada pemegang kartu kredit.
Dokumen yang digunakan untuk melaksanakan sistem penjualan kredit dengan sistem kartu kredit perusahaan adalah yang pertama, faktur penjualan kartu kredit. Dokumen ini digunakan untuk merekam transaksi penjualan kredit. Yang kedua, surat tagihan. Surat tagihan ini merupakan turnaround dokumen yang isinya dibagi menjadi dua bagian. Bagian atas merupakan dokumen yang harus disobek dan dikembalikan bersama cek oleh pelanggan ke perusahaan. Sedangkan bagian bawah berisi rincian transaksi pembelian yang dilakukan pelanggan dalam periode waktu tertentu. Catatan akuntansi yang digunakan adalah yang pertama, jurnal penjualan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Yang kedua, kartu piutang. Catatan akuntansi merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Yang ketiga, kartu gudang. Catatan ini sebenarnya bukan termasuk dalam penggolongan catatan akuntansi. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang dan hanya berisi data kuantitas barang yang disimpan di gudang beserta mutasinya. Akuntansi piutang. Piutang merupakan klaim hak untuk mendapatkan uang dari entitas lain. Piutang juga disebut tagihan atau receivable. Menurut bukti pendukungnya, piutang dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, piutang wesel atau notes receivable atau wesel tagih, yaitu tagihan yang didukung oleh instrumen kredit resmi seperti promise. Promise adalah janji tertulis untuk membayar uang pada tanggal tertentu tanpa syarat. Yang kedua, piutang usaha. Biasanya yaitu tagihan yang didukung oleh bukti usaha biasa seperti faktur atau bukti bahwa perusahaan telah menjual barang atau jasa ke pihak yang berhutang, debitur. Untuk mengurangi risiko piutang yang tak tertagih, maka perusahaan bisa melakukan beberapa cara di bawah ini. Yang pertama, melakukan follow up. Dengan melakukan follow up terhadap barang yang belum dibayarkan kepada pihak yang bersangkutan, maka potensi untuk dibayarkan lebih besar. Barangkali pihak yang terutang lupa jika masih memiliki jumlah yang harus dibayarkan, sehingga tidak sampai menjadi piutang yang tidak tertagih. Yang kedua, tagih lebih agresif. Jika sudah melakukan follow up secara baik-baik, namun tidak membuahkan hasil, maka pihak perusahaan bisa melakukan tindakan yang lebih agresif untuk menagih piutang yang belum lunas. Bisa dengan melayangkan surat teguran kepada pihak yang terutang atau mengutus debit kolektor untuk menagih utang yang belum dibayarkan. Yang ketiga, berikan denda keterlambatan. Dengan memberikan denda keterlambatan, pastinya akan membuat pihak yang memiliki utang berpikir dua kali saat akan telat membayar utang. Terapkan kebijakan limit kredit. Jika sebelumnya perusahaan memberikan limit kredit 30 hari untuk semua konsumennya, maka untuk mencegah piutang tidak tertagih bisa dikurangi menjadi 2 minggu atau perusahaan hanya melayani pembelian secara tunai. Blacklist konsumen yang menunda pembayaran. Jika keempat langkah sebelumnya sudah Anda lakukan semua tapi tetap saja utang tidak terbayarkan, maka lebih baik Anda melakukan blacklist kepada konsumen yang sering menunda pembayaran piutang. Terdapat dua metode dalam akuntansi kerugian piutang, yaitu A. Metode langsung. Jika metode ini digunakan, perusahaan tidak dapat membentuk cadangan. Jika ada piutang yang dihapus, kerugian piutang didebet dan rekening piutang dikredit. Saldo rekening kerugian piutang akhir tahun disajukan dalam laporan laba rugi. B. Metode cadangan atau penyisihan. Jika metode ini yang digunakan, perusahaan pertama-tama membentuk cadangan atau penyisihan kerugian yang dipiutang dan mendapat beban kerugian piutang dan kredit cadangan atau penyisihan kerugian piutang. Pada akhir tahun, saldo rekening beban kerugian piutang disajukan dalam laporan laba rugi, sedangkan saldo rekening penyisihan disajukan di neraca sebagai pengurang piutang. Jika ada piutang yang dihapus, perusahaan tidak mengakui kerugian sebab kerugian sudah diakui pada saat membentuk cadangan. Perusahaan mengurangi cadangan
dengan mendebit rekening cadangan dan kredit rekening piutang. Jika penghapusan piutang, saldo cadangan dapat habis. Oleh karena itu, setiap akhir tahun cadangan disesuaikan. Jadi pencatatan kerugian piutang dilakukan pada saat pembentukan cadangan dan penyesuaian saldo. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyangkut piutang adalah 1. Jurnal penjualan. Catatan ini digunakan untuk mencatat berkurang piutang dari transaksi penjualan kredit. Jurnal retur penjualan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. 3. Jurnal penerimaan kas. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas dari debitur. 4. Kartu piutang. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada debitur. Prosedur pencatatan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir piutang yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan disertai dengan rinciannya. Pernyataan piutang dapat berbentuk berikut ini. 1. Pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan ini tidak memberikan informasi apapun kepada debitur untuk dasar rekonsiliasi dengan catatannya. Jika saldo yang tercantum dalam pernyataan piutang berbeda dengan saldo yang tercantum dalam catatannya. 2. Pernyataan satuan. Pernyataan piutang ini berisi 1. Saldo kewajiban debitur pada awal bulan. 2. Mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta penjelasan rinci setiap transaksi. 3. Saldo kewajiban debitur pada akhir bulan. Prosedur pembuatan pernyataan piutang dilakukan sebagai berikut. Pada awal bulan diambil formulir pernyataan piutang 2 lembar. Lembar pertama akan berfungsi sebagai pernyataan piutang, sedangkan lembar kedua akan berfungsi sebagai catatan piutang. B. Saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan yang lalu. Diarsipkan rembusan pernyataan piutang bulan sebelumnya, dicantumkan dalam formulir pernyataan piutang tersebut. C. Semua transaksi pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang 2 lembar tersebut. D. Pada akhir bulan lembar pertama formulir pernyataan piutang tersebut dipisahkan dari lembar kedua dan kemudian dikirimkan kepada debitur yang bersangkutan. Lembar pertama formulir tersebut berfungsi sebagai pernyataan piutang. Lembar kedua kemudian disimpan dalam arsip menurut nama debitur dan berfungsi sebagai catatan piutang. E. Pada awal bulan berikutnya, satu set formulir pernyataan piutang yang baru 2 lembar diambil diisi dengan saldo piutang kepada debitur yang bersangkutan pada akhir bulan sebelumnya. 3. Pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional. Perbedaan di antara pernyataan satuan dengan pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional adalah terletak pada cara posting dan isi catatan piutangnya. Prosedur pembuatan pernyataan piutang saldo berjalan dengan rekening konvensional adalah sebagai berikut. A. Pada awal bulan diambil formulir pencatatan piutang 1 lembar. B. Semua transaksi pendebitan kreditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang yang sebagai tembusannya adalah kartu piutang. C. Pada akhir bulan pernyataan piutang dikirim kepada debitur yang bersangkutan. D. Pada awal bulan berikutnya diambil formulir pernyataan piutang baru sebanyak 1 lembar dan selama kartu piutang debitur yang bersangkutan belum penuh pendebitan pengkreditan rekening debitur tersebut ke dalam pernyataan piutang yang dipakai dalam bulan sebelumnya sebagai tembusannya.
Dengan demikian, kartu piutang dalam bentuk pernyataan piutang ini dapat berisi informasi sekaligus. Hal ini tidak akan terjadi dalam bentuk pernyataan piutang satuan yang catat piutangnya hanya berisi mutasi tiap bulannya. 4. Pernyataan faktur yang belum dilunasi. Pernyataan piutang berisi daftar faktur-faktur yang belum dilunasi oleh debiturnya pada tanggal tertentu, disertai dengan tanggal faktur dan jumlah rupiahnya. Penggunaan bentuk pernyataan piutang ini dimungkinkan jika para pelanggan diharuskan membayar jumlah yang tercantum dalam faktur. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.